Pada video kali ini kita akan kembali dilanjutkan dengan pertarungan antara Babang Tamfan Xiaoyan yang akan melawan Lei Dong dari klan Lei, sedangkan Gu Qingyang dan yang lainnya pun melihat pemandangan ini dan berkata, Lei Dong ini memang memiliki beberapa kemampuan, lalu mereka tanpa sadar mengangguk dan bahkan jika itu mereka, maka kemungkinan akan sulit bagi mereka untuk bertahan untuk waktu yang lama. Meskipun orang ini sedikit arogan namun dirinya memang memiliki modal untuk melakukannya, namun meskipun begitu kemampuan ini mungkin tidak layak disebutkan di depan Babang Tamfan Xiaoyan sang cucu monton. Sementara itu Gu Xing yang melihat ke medan pertempuran pun tiba-tiba berseru kaget dan berkata, tombak Lei Dong sepertinya tidak akan bisa menyentuh Xiaoyan. Meskipun Lei Dong dikabarkan memiliki kekuatan bintang 3 doseng pada saat ini, dan menambahkan petir bermutasi Doqi di tubuhnya, maka serangannya bisa sebanding dengan bintang 4 doseng, namun kekuatan seperti itu sebenarnya bahkan tidak bisa menyentuh tubuh Xiaoyan. Lalu berada pada level apakah Xiaoyan pada saat ini? Gu Qingyang dan yang lainnya pun segera bertukar pandangan dan hanya bisa melihat kejutan di mata pihak lain. Sementara itu karena orang-orang di sekitar dapat melihat situasinya, maka Lei Dong yang berpartisipasi dalam pertempuran secara alami juga mendeteksi hal ini, karena semakin dirinya bertarung maka semakin dirinya merasakan ketakutan. Saat ini Xiaoyan di hadapannya ini benar-benar seperti lubang hitam, dan terlepas dari seberapa tajam serangannya mereka diam-diam dilahap oleh Xiaoyan. Bahkan tidak satu pun dari serangannya yang bahkan bisa merusak Xiaoyan, sehingga ekspresi Lei Dong pun seketika tegang setelah memikirkan hal ini, lalu tiba-tiba kekejaman melintas di matanya, sehingga bayangan tombak tajam di langit tiba-tiba berhenti dan Lei Dong segera menggigit lidahnya, lalu akhirnya darah segera ditembakkan, dan darah pun dengan cepat mendarat di ujung tombak, sehingga ujung tombak pun dengan cepat meredup. Dan dengan segera setelah itu tombak dari Lei Dong pun bergetar, bahkan kecepatannya tiba-tiba dinaikkan ke batas puncak saat dirinya menembus tenggorokan Xiaoyan, dan kecepatan yang ditunjukkan oleh Lei Dong ini menyebabkan ekspresi banyak orang berubah, bahkan seorang sekuat Gu Xingyang dan yang lainnya hanya bisa melihat kilatan cahaya hitam. Lalu kontak itu pun hanya berlangsung sesaat dan semua orang segera merasakan cahaya hitam melintas di mata mereka dengan suara lembut yang muncul. Mereka pun buru-buru melirik dan melihat tombak Lei Dong yang besar menusuk ke telapak tangan Xiaoyan. Namun orang-orang yang bermata tajam bisa menemukan bahwa ujung tombak Lei Dong terus berada setengah senti di telapak tangan Xiaoyan. Dan terlepas dari seberapa Lei Dong mengaktifkan doqinya, namun dirinya tidak dapat maju sedikit pun, bahkan serangan kuat penuh dari Lei Dong ini sebenarnya telah diterima oleh telapak tangan Xiaoyan, sementara itu telapak tangan Lei Dong pun tiba-tiba menabrak tombak saat dirinya mengatupkan giginya, seketika petir hitam tiba-tiba melonjak dan dalam sekejap itu dibebankan ke lengan Xiaoyan. Namun sebelum Lei Dong bisa bersukacita kilat hitam itu dengan cepat meredup seolah-olah ada sesuatu yang melahapnya. Lalu di sisi lain Xiaoyan pun tersenyum sedikit saat dirinya melahap Black Demon Lightning yang telah menyerang tubuhnya. Xiaoyan pun tiba-tiba mengepalkan tangannya dan tombak panjang di tangan Lei Dong meledak terpisah. Xiaoyan pun segera melangkah maju dan mendekati tubuh Lei Dong dengan cara seperti hantu. Kemudian telapak tangan yang lembut secara acak mendarat di dada Lei Dong, lalu telapak tangan Xiaoyan bergetar dan semua orang melihat Lei Dong dengan sedih terbang mundur. Xiaoyan pun tersenyum dan berterima kasih atas kemenangannya setelah berhasil mendorong Lei Dong mundur, dan tingkat di mana pertempuran berakhir menyebabkan semua orang tercengang, karena hanya dalam beberapa menit saja kelompok Lei Dong yang sombong dan bau kencur dapat dengan mudah dikalahkan di tangan Xiaoyan. Tentu saja semua orang di medan pertempuran menjadi hening sejenak karena hal ini, dan dengan segera setelah itu banyak prajurit terendam hitam mulai bersorak, bahkan suara itu seperti guntur yang bergema di atas alun-alun. Sementara itu di sisi lain Lei Dong pun dengan sedih jatuh ke tanah di tengah sorakan yang memekakkan telinga. Kemudian dirinya pun mengatupkan giginya dan baru saja akan menyerang tiba-tiba guntur bersama dengan tawa yang aneh tiba-tiba terdengar entah dari mana. Saat ini sesosok segera muncul dan berkata kepada Xiaoyan,
ini adalah anak kecil yang luar biasa dari klan Xiao." Kemudian sosok tersebut pun segera menoleh ke arah Lei Dong dan berkata, "Anak kecil ini memang memiliki celah yang besar dibandingkan dengan Xiao Yan." Namun sosok tersebut menjadi sedikit gatal setelah menonton ini. Jadi bolehkah dirinya tahu apakah Xiao Yan cukup berani untuk menerima serangan dari dirinya? Pada saat ini Gu Qingyang, Sun Er dan yang lainnya segera mengalami perubahan ekspresi setelah mendengar tawa keras ini. Tentu mereka menyadari bahwa itu adalah kepala dari klan Lei yang hobinya kayang, dan sepertinya orang tua ini benar-benar tidak peduli dengan senioritasnya, karena tampaknya Xiao Yan yang mengalahkan generasi muda dari klan Lei ini sendiri telah menyebabkan dirinya menjadi tidak dapat duduk diam, dan adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya. Tentu saja Xiao Yan tidak menyangka bahwa orang tua ini akan benar-benar menunjukkan dirinya dalam masalah ini di antara generasi muda. Sementara itu tawa keras Lei Ying pun sekali lagi terdengar saat Xiao Yan mengerutkan keningnya, kemudian dirinya berkata, "Sebaiknya teman kecil Xiao Yan tetap tenang, karena dirinya yang tua ini akan menggunakan 50% dari kekuatannya." Setelah itu Xiao Yan pun menarik nafas dalam-dalam setelah melihat pria tua ini menekannya, dan tanpa kata-kata yang tidak perlu Xiao Yan pun menangkupkan tangannya dan berkata, "Oke bos, jika itu mau ente, maka lu jual pasti gua borong." Bersamaan dengan itu langit di atas tempat latihan pun tiba-tiba mulai berfluktuasi, dan dengan segera tiga sosok melintas dan muncul, dan mereka adalah trio Gu Yuan di dalam aula besar. Kemudian sebuah tawa keras segera bergema dan sosok berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan memang sosok yang berani dan barbar, bahkan Xiao Yan memang memiliki keberanian seperti Eyang Xiao Xuan pada saat itu." Sementara itu Sun Er pun sedikit mengerutkan keningnya saat dirinya berdiri di panggung yang tinggi yang tidak jauh dari sana. Gu Hua di sampingnya juga memiliki wajah muram saat dirinya berbicara dengan sedikit kesal. Dirinya berkata, "Apa yang dilakukan oleh kepala klan Lei itu?" Karena dalam hal senioritas dirinya berkali-kali lebih tua dari Xiao Yan, namun dirinya benar-benar berani campur tangan, meskipun mereka semua mengerti bahwa meskipun Xiao Yan saat ini disebut orang yang paling menonjol dalam generasi muda dari benua Doqi, namun di sisi lain yang berhadapan dengan Xiao Yan adalah kepala klan dari klan Lei. Bahkan hampir tidak ada orang di benua ini yang bisa mengalahkannya, apalagi jika mengingat statusnya maka sedikit berlebihan baginya untuk menyerang Xiao Yan. Sementara itu meskipun hati Sun Er merasakan sedikit khawatir, namun Sun Er masih memiliki kepercayaan diri yang relatif besar terhadap Xiao Yan. Tentu saja dirinya sadar bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan sesuatu yang terlalu sembrono, dan karena Xiao Yan berani menerima tantangan ini, maka kemungkinan dirinya memang memiliki kepercayaan diri. Sedangkan Gu Hua di samping Sun Er tertawa getir setelah mendengar gumaman Sun Er. Tentu saja Lei Ying adalah doseng bintang 8 yang benar-benar sangat kuat, dan hanya menyebutkan level ini saja maka membuat orang lain tidak berdaya. Sementara itu di sisi lain ekspresi Lei Dong pun sangat rumit saat dirinya melirik ke arah Xiao Yan. Setelah itu dirinya pun diam-diam mundur. Apalagi serangan kekuatan penuhnya tidak memungkinkan Xiao Yan untuk mundur setengah langkah pun, dan di sisi lain dirinya telah kalah di bawah telapak tangan tajam dari pihak Xiao Yan, sehingga realitas kejam ini telah memberitahunya kesenjangan antara keduanya. Sementara itu Lei Yun menundukkan kepalanya dengan putus asa saat dirinya berdiri di belakang Lei Dong, kemudian dirinya pun segera berkata, "Meskipun orang ini sangat kuat, namun dirinya benar-benar tidak tahu batasannya, apalagi kepala klan mereka adalah doseng bintang 8 asli, bahkan 50% dari kekuatannya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi doseng bintang 7 biasa." Lei Dong pun segera berteriak dengan dingin dan menatap tajam ke arah Lei Yun. Setelah mendengar perkataannya, dirinya segera menegur Lei Yun dengan berkata, "Tidakkah di dirinya menemukan bahwa dirinya telah cukup dipermalukan barusan? Jika bukan karena beberapa dari mereka yang bersikeras untuk menuju ke sini, maka semua tidak akan terjadi. Bahkan jika Xiao Yan pada saat ini tidak dapat menerima serangan kepala klan, maka dirinya tidak akan mengalami kerusakan pada reputasinya."
justru sebaliknya akan banyak orang yang mengagumi keberaniannya. Tentu saja Lei Yun pun mengecilkan bahunya setelah melihat Lei Dong yang menjadi marah. Sementara itu di atas langit kepala klan Yan yang memiliki sepasang alis merah cerah berdiri di langit dan memandang Xiao Yan di bawah, dirinya pun langsung tertawa dan bertanya, apakah itu anak kecil dari klan Xiao? Sepertinya dirinya tampaknya sama dengan Xiao Xuan dalam hal keberaniannya. Gu Yuan di sampingnya pun segera berbicara dengan suara yang lemah ke arah Lei Ying. Dirinya segera berkata, bukankah tidak pantas bagi Lei Ying untuk melawan Xiao Yan jika mengingat statusnya? Lei Ying pun segera tertawa dan berkata, bukankah Gu Yuan telah menyadari temperamennya, yang dimana dirinya tidak akan pernah peduli tentang usia dan status ketika melawan orang lain, dan yang dirinya pedulikan ketika melawan orang lain hanyalah kemampuannya. Namun karena kepala Gu Yuan mengatakan seperti ini maka mereka bisa melupakan jika menurut kepala Gu Yuan ini berbahaya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun segera tersenyum dan berkata, Xiao Yan sudah lama mendengar tentang nama besar dari kepala klan Lei Ying, jadi sungguh kehormatan besar bagi Xiao Yan untuk bisa bertarung dengan dirinya. Tentu saja pada saat ini Xiao Yan telah mengejutkan orang lain dengan tidak hanya mengambil kesempatan dan menarik diri. Justru sebaliknya Xiao Yan tersenyum dan menerima pertarungan ini, jadi kemungkinan ada kebutuhan bagi ketiga klan untuk berdiskusi secara mendalam tentang permasalahan klan Hun, bahkan di dalam itu ada kemungkinan kebutuhan untuk aliansi, sehingga Xiao Yan berpikir yang terbaik saat ini adalah menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama, karena jika tidak maka pada akhirnya akan ada beberapa masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu metode terbaik untuk menempatkan kedua belah pihak pada pijakan yang sama ini, maka harus dengan menunjukkan kekuatan yang akan dijunjung tinggi oleh pihak lain, dan saat ini Xiao Yan memiliki kekuatan doseng bintang 6 menengah, jadi jika Xiao Yan menggunakan bantuan eksternal, maka Xiao Yan akan sebanding dengan bintang 7 doseng. Oleh karena itu menurut perhitungannya bukan tidak mungkin untuk menerima serangan dari Lei Ying yang mengandung 50% dari kekuatan dirinya. Sementara itu kata-kata Xiao Yan baru saja terlontar segera mengejutkan banyak orang. Lei Ying juga tanpa sadar tertawa terbahak-bahak, kemudian dirinya segera berkata, anak kecil ini memang benar-benar cocok dengan seleranya. Gu Yuan di samping pun segera tersenyum sedikit saat melihat hal ini. Kemudian dirinya pun melirik ke arah Xiao Yan akan tetapi dirinya tidak mengatakan apa-apa lagi. Sementara itu Lei Ying pun perlahan menurunkan tubuhnya di langit dengan kedua tangannya yang disilangkan di depan dada, dan seketika cahaya petir berwarna hitam berlama-lama di sekitar tubuhnya. Kemudian ada aura menakutkan yang samar-samar menyebar dengan tenang, dan hal ini menyebabkan orang-orang di sekitar tempat latihan tanpa sadar mundur agak jauh. Di sisi lain Xiao Yan pun memperhatikan Lei Ying dengan ekspresi yang muram, lalu Xiao Yan segera menghirup udara dalam-dalam dan sebuah pikiran melintas di benaknya, dan akhirnya jiwa dengan cepat bergabung dengan jiwa Xiao Yan, lalu dengan segera setelah itu api merah muda merembes keluar dari dalam tubuhnya, dan tubuh Xiao Yan juga menjadi sebening kaca merah muda. Saat ini Xiao Yan secara alami melepaskan tubuh api pemusnahan ketika berhadapan dengan lawan yang begitu kuat. Di sisi lain mata Yan Jin berisi kilatan aneh saat dirinya menatap ke arah Xiao Yan. Lalu dirinya segera menyadari ada 6 jenis aroma api surgawi di dalam tubuh Xiao Yan. Jika mengingat penglihatannya maka hanya butuh pandangan sekilas baginya untuk melihat jumlah api surgawi yang bergabung dalam api merah muda ini. Dan seketika kejutan pun segera muncul di wajahnya, tentu saja karena dirinya secara pribadi telah mengalami betapa sulitnya untuk menggabungkan api surgawi, bahkan hanya menggabungkan 2 api surgawi telah menghabiskan semua kekuatannya, lalu dirinya bahkan tidak pernah membayangkan menggabungkan 6 jenis api surgawi. Sementara itu banyak pasang mata berkumpul di tubuh Xiao Yan, kemudian mereka melihat ke tubuh yang tiba-tiba berubah menjadi seperti kaca. Lalu banyak dari mereka yang memiliki wajah terkejut, namun setelah mereka secara bertahap merasakan aura Xiao Yan yang naik dengan cepat di belakangnya, dan kejutan ini pun dengan cepat berubah menjadi kejutan yang benar-benar terkejut,
lalu Lei Dong yang baru saja bertukar pukulan dengan Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu dirinya segera menyadari sepertinya Xiao Yan telah menahan diri dari pertarungan sebelumnya. Sementara itu sebuah kejutan melintas di mata Yan Jin dan yang lainnya saat mereka bergumam pada diri mereka sendiri. Mereka berkata, aura ini mungkin memiliki kekuatan bintang 7 doseng, dan anak kecil ini tampaknya telah menggunakan kekuatan surgawi sampai batasnya. Sementara itu kebanggaan pun melonjak di dalam hati Xiao Yan saat sekali lagi menggunakan teratai api pemusnahan dan merasakan letusan gunung berapi seperti kekuatan pemusnahan. Xiao Yan pun segera berkata, sebaiknya kepala klan Lei mencoba menerima serangan Xiao Yan. Setelah itu api dengan cepat berubah di telapak tangan Xiao Yan sebelum akhirnya dengan cepat menyerang ke depan. Dan itu pun langsung berubah menjadi teratai api 6 warna yang indah dengan kecepatan yang mengejutkan. Lalu riak pemusnahan yang tidak bisa ditahan tiba-tiba dilepaskan saat teratai api terbentuk. Dan hal ini menyebabkan Yan Jin dan Gu Yuan di kejauhan seketika bertukar pandangan. Sementara itu Gu Dao dan 3 dewa dari klan Gu memiliki ekspresi muram saat mereka melihat teratai api di telapak tangan Xiao Yan. Bahkan dirinya bisa merasakan bahaya dari teratai api tersebut, lalu seketika dirinya bergumam, sungguh teratai api yang menakutkan, dan tidak terduga bahwa lotus api yang diciptakan Xiao Yan setelah naik ke kelas doseng bintang 6 akan benar-benar memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lalu pada saat ini bahkan ekspresi Lei Ying menjadi sedikit serius setelah melihat teratai api, dan dirinya merasakan minat yang besar dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu dirinya pun segera mengebaskan kipas yang berada di telapak tangannya ke depan, dan dengan segera raungan guntur terdengar di telapak tangannya dan muncul seperti awan petir yang telah disambar berkali-kali, lalu sebuah cahaya petir melonjak di atas telapak tangan Lei Ying, dan akhirnya itu tiba-tiba berubah menjadi awan petir terkompresi. Kemudian awan petir pun berdetak kencang seperti jantung hingga sesaat kemudian seluruh tempat ini tiba-tiba menjadi gelap. Setelah itu dirinya pun segera berkata kepada Xiao Yan, sebaiknya Xiao Yan merasakan palem bencana petir klan Lei miliknya. Seketika sebuah telapak tangan cahaya petir baru dipukul sampai seukuran telapak tangan tiba-tiba keluar dalam awan petir. Dan akhirnya itu pun bertabrakan dengan lotus api Xiao Yan di depan banyak pasang mata yang terkejut, dan ledakan seperti gempa bumi segera bergema di seluruh alam Gu saat badai energi yang menakutkan menyapu tempat itu dengan cara yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun. Bahkan gelombang serangan menakutkan yang menyerang ke arah mereka mendorong Xiao Yan mundur ratusan meter, lalu Ying di langit yang jauh pun terhuyung beberapa langkah ke belakang. Sementara itu banyak orang pun berseru karena setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak mengalami cedera serius, meski terpaksa mundur ratusan langkah, namun mereka benar-benar terkejut karena Xiao Yan benar-benar menerima serangan tersebut, dan keterkejutan ini benar-benar berlaku untuk Lei Dong dan yang lainnya. Lalu pada saat ini mereka tanpa sadar menghirup udara dingin dan terengah-engah berjamaah. Tentu saja teknik yang dikeluarkan oleh ketua Lei Ying adalah skill Do tingkat tinggi kelas Tian yang langka di dalam klan Lei. Selain itu teknik itu telah dilepaskan oleh kepala klan mereka, sehingga kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan makhluk hidup dalam radius 500 km. Namun serangan itu hanya mampu memaksa Xiao Yan untuk mundur beberapa ratus langkah saja. Pada saat ini gelombang menakutkan pun menyebar liar di langit sementara semua orang merasa terkejut, dan dengan segera setelah itu Gu Yuan melambaikan lengan bajunya dan ruang sendiri benar-benar runtuh, lalu sebuah lubang hitam besar segera muncul dan melahap semua gelombang energi liar yang berada di sana, lalu Gu Yuan akhirnya bertepuk tangan dan tertawa setelah menyelesaikan tindakan ini, kemudian dirinya pun segera berkata, teknik yang baru saja dikeluarkan oleh Lei Ying itu mengandung lebih dari 50% kekuatannya. Meskipun begitu Lei Ying tidak kesal setelah mendengar hal ini, namun sebaliknya dirinya pun tertawa terbahak-bahak, karena pukulan telapak tangan tadi membuat perasaannya menjadi menyenangkan. Lalu dirinya pun tertawa dan berkata, rekan Xiao Yan ini memang luar biasa, dan Xiao Yan memang layak menjadi keturunan dari Xiao Xuan.
sementara itu Xiao Yan pun tertawa pahit dan kedua tangannya saat ini benar-benar mati rasa. Oleh karena itu Xiao Yan tidak dapat menangkupkan kedua tangannya, sehingga Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya di depan banyak pasang mata yang hormat di sekitarnya. Gu Yuan pun tertawa samar-samar saat dirinya berdiri di langit, lalu kedua tangannya langsung diletakkan di belakangnya dan dirinya mengangkat kepalanya sebelum akhirnya melihat ke langit yang kosong. Setelah itu suara tenang yang seperti guntur yang menyebabkan seseorang merasa bahwa kulit mereka telah hancur berantakan segera bergema di telinga semua orang. Gu Yuan segera berkata, karena mengingat status dari Hun Tian di mengapa dirinya harus bertindak diam-diam. Suara Gu Yuan benar-benar seperti ledakan yang entah dari mana yang menyebabkan mereka yang hadir menegangkan tubuh mereka, dan sesaat kemudian banyak pasang mata yang terkejut tiba-tiba terangkat, lalu mereka melihat ruang kosong yang ditatap oleh ketua Gu Yuan, kemudian Doki mulai keluar dari tubuh anggota Black Summer Army yang masih mengamati pertempuran Xiao Yan sebelumnya, sementara itu nama Hun Tian Di pun terus bergema dan meledak di telinga Xiao Yan. Dan hal ini menyebabkan tinju Xiao Yan perlahan diperketat karena Xiao Yan menyadari pelaku utama yang telah menyebabkan klan Xiao dimusnahkan akhirnya akan muncul, sedangkan tiga dewa dari klan Gu pun bergegas menuju ke arah langit pada waktu yang hampir bersamaan, dan mereka meminta semua anggota klan Gu untuk waspada, dan dengan segera setelah itu banyak sinar cahaya terbang melewati pegunungan dan semua ahli dari klan Gu pun muncul bersama. Sementara itu ekspresi Yan Jin dan Lei Ying menjadi serius pada saat ini, bahkan tubuh mereka pun bergerak dan mereka muncul di samping Gu Yuan sebelum akhirnya bertanya ada apa. Mata mereka pun segera melihat ke arah alam kosong namun mereka tidak merasakan apapun, dan dengan segera kehati-hatian besar pun muncul di hati mereka, bahkan dengan kekuatan besar mereka, saat ini mereka masih sangat takut pada orang dari klan Hun yang akan muncul. Kemudian Yan Jin pun segera berbicara dengan suara yang dalam, apakah Hun Tian Di benar-benar ada di sini, dan mungkinkah mereka benar-benar berniat untuk menyerang klan Gu? Lalu Gu Yuan pun tidak menjawab akan tetapi matanya hanya terfokus pada tempat itu di ruang angkasa. Saat ini pegunungan yang awalnya bising telah menjadi benar-benar sunyi pada saat ini, dan keheningan ini berlanjut beberapa saat dengan banyak mata yang terfokus ke ruang di angkasa. Lalu tidak lama tawa lembut perlahan-lahan dipancarkan, dan pada saat yang bersamaan munculnya suara ini segera menyebabkan semua ahli dari klan Gu perlahan menyiapkan tubuh mereka, lalu Doki bersiul seperti air banjir di dalam tubuh mereka dan setiap gerakan kecil akan dengan cepat memicu serangan seperti badai, bahkan fluktuasi ruang menyebabkan pusaran terbentuk secara perlahan. Lalu sebuah tangan panjang segera terulur dari pusaran tersebut dan sosok perlahan berjalan keluar. Sosok tersebut pun segera berkata kepada Gu Yuan, mereka sudah lama tidak bertemu akan tetapi persepsinya masih setajam biasanya, dan orang yang keluar dari pusaran itu mengenakan kain putih keabu-abuan, lalu dirinya tampaknya berusia 30 tahun atau lebih, sedangkan wajahnya tampan dengan sepasang mata yang luar biasa cerah yang seolah bisa melihat menembus hati seseorang. Lalu Xiao Yan pun tercengang saat dirinya melihat adegan ini dan bertanya-tanya, apakah ini adalah kepala klan Hun yang bernama Hun Tian Di sang duta cilok? Sementara itu di sisi lain beberapa sosok manusia perlahan berjalan keluar dari pusaran dari belakang pria ini setelah dirinya muncul, dan orang yang memimpin di depan diselimuti oleh api hitam dan itu adalah Nihility Devouring Flame, sedangkan di belakangnya ada semua yang disebut 4 orang suci iblis dari klan Hun, sehingga kemungkinan akan sangat sulit untuk menemukan barisan lain seperti ini di seluruh benua Doki. Dan dengan munculnya orang-orang ini semua maka sosok klan Gu mengungkapkan ekspresi tegang, sehingga banyak penghalang cahaya perlahan muncul dari dalam pegunungan, dan cahaya saling bersilangan memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Lalu pria berpakaian putih di langit pun tersenyum sedikit di hadapan tidak terhitung banyak penghalang pertahanan di bawah, kemudian dirinya pun segera berkata, klan Gu benar-benar sangat hidup hari ini. Gu Yuan, Lei Ying dan Yan Jin bukankah para kepala klan belum pernah berkumpul selama ribuan tahun? Seketika mata Gu Yuan pun tertuju pada pria berpakaian putih dan perlahan berkata,
ini bukan tempat di mana Hun Tiandi bisa datang. Hun Tiandi pun tertawa dan berkata, tidak ada tempat di mana dirinya tidak boleh pergi. Menanggapi hal itu Lei Ying pun segera berteriak dengan suara yang keras. Dirinya segera bertanya kepada Hun Tiandi, apakah klan Hun mereka bertanggung jawab atas hilangnya klan Ling, klan Si dan klan Yao? Meskipun Lei Ying sudah agak menyadari situasinya, namun dirinya masih benar-benar ingin membuka mulutnya dan bertanya. Menanggapi hal itu Hun Tiandi pun dengan santai tersenyum dan berkata, ada beberapa jawaban yang hanya perlu Lei Ying ketahui di dalam hatinya. Wajah Lei Ying dan Yan Jin pun dengan cepat menjadi suram setelah mendengar jawaban ini dari Hun Tiandi. Lalu dirinya pun segera berkata, ternyata memang benar Hun Tiandi yang bertanggung jawab atas semua ini. Sementara itu mata Gu Yuan menatap sosok manusia yang diselimuti oleh api hitam di belakang Hun Tiandi, dan dirinya pun segera berkata, Raja Tunling terakhir dari klan Tunling saat itu kemungkinan telah dilahap oleh Nihility Devouring Flame. Selain itu bukankah hal itu juga yang seharusnya menjadi alasan kelangsungan hidup dari klan Hun sampai saat ini? Lalu seandainya Gu Yuan mengetahui hal ini maka dirinya seharusnya menghabisi Hun Tiandi pada saat itu. Menanggapi hal itu Hun Tiandi pun segera tertawa dan berkata, Gu Yuan mungkin bisa mengalahkannya pada saat itu, namun dirinya khawatir Gu Yuan tidak akan memiliki kemampuan untuk menghancurkannya sepenuhnya. Lalu api hitam yang menutupi sosok manusia segera bergejolak setelah mendengar hal ini, dan dirinya segera mengeluarkan tawa aneh dan berkata, selain itu dirinya juga harus berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Gu Yuan. Karena jika bukan karena pelatihan 1000 tahun ini, maka dirinya khawatir dirinya tidak akan bisa mencapai kelas Doseng bintang 9. Saat ini selain Gu Yuan semua orang yang hadir memiliki perubahan ekspresi setelah mendengar kata-kata dari Nihility Devouring Flame, karena bintang 9 Doseng pada dasarnya adalah puncak keberadaan di dunia ini. Sehingga dengan kata lain bukankah itu berarti bahwa klan Hun memiliki 2 bintang 9 Doseng? Sedangkan ekspresi Xiao Yan pun berubah suram saat ini setelah dirinya menyadari bahwa mereka benar-benar memiliki kekuatan bintang 9 Doseng, dan 2 bintang 9 Doseng bahkan klan Gu tidak bisa dibandingkan dengan mereka, maka tidak heran jika Nihility Devouring Flame mampu memimpin semua kelompok untuk menghancurkan klan Yao pada saat itu. Sementara itu Gu Yuan pun segera berkata, dirinya sudah menyadari hal ini. Apalagi karena Nihility Devouring Flame mampu menelan ranah klan Yao ke dalam tubuhnya, namun meskipun begitu kekuatannya masih berada di tingkat Doseng bintang 9 awal, dan jika Gu Yuan mendapatkan kesempatan maka dirinya akan menyegelnya selamanya. Hun Tiandi pun tertawa pelan dan berkata, Gu Yuan mungkin tidak akan pernah bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Saat ini Gu Yuan yang masih tampak tetap tenang pun segera berkata kepada Hun Tiandi, jika dirinya berniat untuk menyerang klan Gu dan memimpin begitu banyak orang, maka kemungkinan orang yang dibawa oleh Hun Tiandi ini masih belum cukup. Hun Tiandi pun mengangguk dan dirinya tidak membantah perkataan tersebut. Sementara itu Xiao Yan mengerutkan keningnya dan menyaksikan adegan ini dari bawah. Meskipun anggota klan Hun ini telah muncul, namun mereka tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Lalu seketika Xiao Yan pun mengerti di dalam hatinya bahwa orang-orang ini pasti tidak akan melakukan sesuatu yang sia-sia, dan pasti ada alasan untuk tindakan mereka pada saat ini. Sementara itu di sisi lain Yan Jin pun berbicara dengan suara yang dalam saat dirinya berdiri di langit. Dirinya segera berkata, sebaiknya kepala klan Gu Yuan berhati-hati dengan trik apapun. Sementara itu Hun Tiandi pun hanya tersenyum di hadapan peringatan dari Yan Jin, dan kedua tangannya segera diletakkan di belakangnya dan dirinya tidak berbicara. Lalu yang dirinya lakukan hanyalah memimpin kelompoknya untuk berdiri di udara, dan dengan cara ini dirinya berhadapan dengan kelompok Gu Yuan. Tentu saja adegan ini pun menyebabkan Xiao Yan menyatukan alisnya erat-erat. Lalu tubuhnya segera bergerak dan muncul di samping Sun Er dan menyadari situasinya tidak terlalu tepat, jadi Xiao Yan harus memusatkan pikirannya untuk mencegah situasi apapun terjadi, karena saat ini menurut Xiao Yan keselamatan Sun Er adalah yang paling penting.
Kemudian Sun Er pun segera berbicara dengan suara yang lembut setelah dirinya melihat Xiao Yan yang muncul di sampingnya. Sebaiknya kakak Xiao Yan juga berhati-hati. Xiao Yan pun mengangguk sedikit sebelum akhirnya bertanya, apa yang mereka rencanakan? Setelah itu Xiao Yan pun menoleh ke arah Sun Er dan bertanya, apakah batu Gio kuno dari klan Gu ada dengan paman Gu Yuan? Sun Er pun terkejut setelah mendengar hal ini. Lalu dirinya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab dengan lembut, batu itu tidak ada pada ayahnya, dan batu giok ini ada di aula leluhur dan itu adalah tempat yang paling dijaga ketat. Xiao Yan pun melihat para ahli dari klan Gu di langit sebelum akhirnya bertanya, bukankah sebagian besar ahli dari aula leluhur seharusnya sudah datang ke sini? Sun Er pun menyapukan matanya yang cantik ke sekeliling tempat itu, dan dengan segera ekspresinya sedikit berubah dan dirinya memang menemukan, jika saat ini banyak ahli dari aula leluhur telah tertarik ke sini, sehingga ekspresi Xiao Yan pun berubah suram setelah melihat wajah Sun Er, lalu Xiao Yan pun segera berpikir apakah mungkin tujuan dari klan Hun adalah batu giok kuno dari klan Gu. Xiao Yan pun segera mengangkat kepalanya dan berteriak ke arah Gu Yuan dan meminta paman Gu untuk berhati-hati dengan batu giok kuno dari klan Gu. Gu Yuan yang telah berhadapan dengan Hun Tiandi di langit pun tiba-tiba berubah ekspresi, namun sebelum dirinya bisa mengeluarkan teriakan keras sirine yang tergesa-gesa tiba-tiba dipancarkan dari jauh dari dalam pegunungan, dan sirine itu adalah peringatan dari aula leluhur. Tentu saja ekspresi Gu Yuan pun sangat dingin dan matanya segera menatap ke arah Hun Tiandi, lalu langit tiba-tiba menjadi lebih redup, dan energi yang besar dan perkasa segera bersiul dari belakang, kemudian itu menghubungkan langit dan daratan, dan jika melihat dari kejauhan maka itu tampak seperti gelombang energi yang tidak ada habisnya dengan suara percikan yang bergema terus-menerus, bahkan gelombang energi ini benar-benar terbentuk dari pemikiran Gu Yuan saja. Tentu saja kekuatan bintang 9 Doseng benar-benar sangat semenakutkan ini, namun tenang saja karena Bude Yanti adalah pengendali benua dan ada darah avatar pada tubuhnya, maka kekuatan seperti itu sama sekali bukan tandingan Bude Yanti sang penagih hutang.